Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Ofisial Cabang Lomba Tartil Al-Quran Perseniman 2 Parigi tingkat SMP MTS Sederajat, yang kami hormati Panitia Cabang Lomba Tartil Al-Quran Osiman 2 Parigi, langsung kepada peserta Lomba Tartil Al-Quran yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Tirza Wazira selaku pembawa acara yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan bacakan Dewan Juri yang bertugas pada pagi hari ini. 1. Bapak Ismail Syukur SPD. 2. Ibu Slamet Suprihatin SPD. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kami panggil peserta dengan nomor peserta 1 yang akan membacakan surah Al-An'am yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor peserta 1 yang akan membacakan surah Al-An'am yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang bertugas. Kemarin dia begitu, ini saya tadi saya yang diminta. Ayo, ada pecahan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا
عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأغرقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri hormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta 3 yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 217 sampai dengan 219. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor peserta 3 yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 217 sampai dengan 219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta 3 yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta 4 yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 300. Kami panggil peserta dengan nomor peserta 4 yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah dimulai dari ayat 38 sampai dengan 41. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta 4 yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah dimulai dari ayat 38 sampai dengan 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل
إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor peserta 9 yang akan membacakan Quran Surah Al-Maidah dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor peserta 9 yang akan membacakan Quran Surah Al-Maidah dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ويحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala وصحبه الأخيار. Oke, jadi ada satu peserta yang belum tampil ini dari Waramukti, karena mereka jauh. Jadi katanya datangnya siang, cuma kita waktunya sudah tidak ada, dan kita sudah sampaikan juga di grup bahwa pelaksanaannya jam 9 dan semuanya sudah sepakat. Jadi insya Allah untuk yang satu ini mungkin kita sudah boleh disebutkan. Iya, sudah sibuk semua. Yang ini mungkin sudah pulang, dan ya nanti insya Allah akan saya sampaikan di grup bahwa yang satu itu insya Allah sudah tidak bisa kita tampilkan. Jadi hanya 4 orang ini pesertanya. Ya, insya Allah kita akan sampaikan di grup bahwa insya Allah juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Juara semua. Sebelum ditutup mungkin kita akan berikan, bukan secara personal, nanti ada masukan-masukan dari kami yang insya Allah akan menjadi perbaikan ke depannya. Kita tunggu kesiapan dari bidang tajwid. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada kekeliruan yang menjadi kekeliruan saat dibaca tadi, insya Allah akan disampaikan. Sengaja kami ambil di akhir, jadi tidak menyoroti personal seseorang ya. Jadi secara keseluruhan. Nanti akan dimulai dengan Ibu Titi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perlombaan tartil Quran sudah kita laksanakan bersama. Sebenarnya kalau kita mau mengambil nilai sempurna, kita masih semua dalam proses belajar. Ibu juga proses belajar. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah di bagian sifatul huruf. Gitu. Kalau makharijul huruf sebagian besar, kalau diangkakan berarti sudah mencapai pada poin 8,5%. Tapi yang banyak karena kita biasa kalau sifatul huruf itu lebih cenderung ke bawah logat, gitu ya Bu ya, Bapak. Jadi terbawa bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, biasa logatnya itu terbawa di bacaan Al-Quran, itu maklum, gitu. Kemudian kalau di makharijul huruf masih terjebak pada panjang pendeknya, gitu. Jadi di sini kan ada penilaian ahkamul mad, ya. Jadi antara mad tabi'i, mad wajib itu masih yang mad wajib di mad biasa, yang biasa di mad wajibkan. Tapi itu adalah hal-hal yang lumrah karena kita tingkatnya bukan yang tingkat level tinggi, tapi sudah luar biasa dari tingkat SMP sanawiyah saja bacaannya sudah luar biasa. Belajar dan terus belajar, kita yang sudah tua pun harus tetap terus belajar. Jadikan motivasi itu bahwa yang pertama adalah berani tampil di sini dengan bacaan yang luar biasa, itu adalah sudah poin lebih dibanding mungkin kalau di sekolah dari sekian banyak siswa, satu siswa yang berani untuk tampil, berani untuk membaca, itu adalah poin lebih dari mereka. Kalau yang tahun lalu Pak 11 peserta, 11 sekolah yang ikut, mungkin yang tahun lalu ikut sudah lulus, gitu. Jadi untuk mencari generasi itu susah, sama dengan menyanyi solo, sama dengan pidato, untuk mencari generasi itu susah, gitu. Tapi kalau poli tidak susah. Ini kekurangannya kita Pak, gitu. Mencari generasi untuk di bidang keagamaan itu susah. Tapi tetap insya Allah kalau masih jadikan program khusus nanti Pak di madrasah, bahwa setiap tahun ada rutin kegiatan lomba tartil, maka di bidang kerohanian OSIM harus mencari bakat-bakat itu Pak, untuk dipersiapkan perseni tahun depan, gitu. Siap Bapak Ibu ya? Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ismail Syukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukannya. Memang saya lihat juga kesalahan-kesalahan yang fatal di situ. Dari segi tajwidnya, misalnya dari mat-matnya, mat todi, makhraj hurufnya dan sifat-sifat hurufnya harus sempurna. Misalnya makhraj hurufnya, kami dijelaskan kembali, kita belajar ke huruf hijaiyah. Ada beberapa huruf yang memang perlu ditekankan betul sifat-sifat hurufnya. Misalnya huruf-huruf ta bukan to. Kemudian penyebutan secara makhraj hurufnya ya kita sudah betul. Huruf k itu kalau kita sebut huruf k secara makhraj hurufnya sudah betul. Tapi kalau kita masukkan lagi sifat hurufnya harus sedikit mengeluarkan angin. K, ta, masuk di pembahasan tentang sifat hurufnya. Jadi hanya dibaca anta itu sudah betul secara sifat makhraj hurufnya. Tapi kalau kita ingin lebih bagus lagi, lebih halus lagi, dimasukkan lagi sifat hurufnya. Anta. Ada sedikit angin yang keluar dari dalam rongga mulut kita. Kemudian yang tadi seperti sudah ditampilkan, yang pertama itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu bagus untuk memberikan keselamatan. Namun ada beberapa situasi, misalnya di tempat lomba, kalau di pesta boleh salam. Kalau di pesta boleh salam, soalnya kalau tidak salam langsung mengaji kaget orang.
Kalau di tempat lomba biasanya di tempat MTQ itu tidak menggunakan salam lagi. Jadi ada semua peserta ini bagus, insya Allah bisa mengikuti MTQ. Nanti kalau di MTQ sudah begitu diberikan lampu untuk membaca, tidak usah salam. Karena di sana tiada orang basalam. Kalau basalam semua 1000 peserta. Kemudian itu tadi mat tadi harus diperbaiki lagi. Kemudian ada tempo, itu pembacaan. Jadi dalam beberapa bidang itu ada beberapa tempo. Yang pertama kalau kita membaca tartil biasa, misalnya mengaji di rumah, itu temponya cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Temponya seperti itu. Kalau tartil dia arti daripada tartil itu perlahan. Jadi dia di tengah, ada cepat, ada pertengahan dan ada lambat. Jadi tartil ini dia di pertengahan. Iramanya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat juga. Misalnya kita menggunakan terserah irama apa, tempo bacaannya jangan terlalu cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya tempo bacaannya. Kalau kita mau tilawah itu lebih perlahan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya harus dibedakan. Kalau mengaji di tempat ini tahlil atau di tempat orang meninggal, misalnya kalau di kampung-kampung itu cepat bacaannya, tempo bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iramanya terserah mau nahawan, mau jiharkah, boleh. Kalau dia di MTQ atau di lomba-lomba itu sekarang sudah menggunakan dua irama yang dipakai. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh menggunakan itu yang ada di lagu-lagu. La 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 kana bainana al-hadid la lana al-qasi wal ghalid. Jadi akan gunakan. Boleh dipakai. Serah. Mau dinama yang lain pun boleh. Tapi kalau ini biasa di langgam Jawa ada langgam Jawa. Itu bisa dipakai juga. Kemudian di ini juga perbaikannya selain di irama itu yang paling penting itu memang di tajwid-tajwidnya. Misalnya ini kebiasaan kita itu kalau membaca itu mat-matnya itu berat sebelah. Kalau misalnya kita lihat orang jalan kaki, DP kaki itu pendek sebelah. Nah, jalannya begitu, jadi tidak asik gitu. Nah, amadan ba'ida. Nah, ketemu lagi yang seperti itu. Amadan ba'ida. Pendek sebelah DP kaki. Keseimbangan dalam mat itu tidak bagus, panjang pendeknya tidak bagus. Nah, kemudian ada juga biasa kita membaca ini, misalnya kita menemukan ajran 'azima. Itu yang sering menjadi kesalahan kita adalah misalnya ajran 'azima. Ada tekanan di ujung. 'Azima. Itu terjadi penambahan huruf. Ajran 'azima. Ada huruf apa? Ada huruf hamzah yang mati. Kalau ada tekanan 'azima. Ada huruf hamzahnya. Seharusnya kita membacanya jangan sampai ada tekanan di ujungnya. Ajran 'azima. Halus, perlahan dia. Jadi tidak ada penambahan huruf. Kalau ada penambahan huruf berarti akan menjadi salah. Yang perlu diperbaiki. Yang tadi di Quran surat Taubah, nah itu tidak menggunakan bismillah. Jadi ada dua hukum ya. Mungkin
Ibu Titi lebih paham tentang itu Quran surat Taubah. Ada Ustadz Harfi ini tuh. Di Quran surat Taubah itu tidak menggunakan bismillah. Ada dua hukumnya. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca bismillah di Quran surat Taubah ayat 1 itu hukumnya haram. Nah, tapi ada juga yang mengatakan makruh. Tapi kebanyakan kita, mayoritas kita di Indonesia ini tidak membaca bismillah pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang musyrik dan orang-orang muslim itu melakukan perjanjian. Maka pada saat itu orang-orang muslim melepaskan diri dari perjanjian itu. Tidak. Jadi mudah-mudahan tadi ini ada yang bagus-bagus semuanya. Harapannya bisa ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama mengaji. Di pesta boleh, mungkin diajar-ajarkan atau diajar sama ustadz-ustadznya. Nah, jadi masukannya yang selanjutnya ini mungkin di huruf hijaiyah saja. Cara penyebutannya saya berbagi sedikit. Nah, misalnya alif. Nah, alif sebutnya biasa saja, alif, ba, ta, keluarkan angin sedikit, ta, ja, ha, harus pasti itu, ha, itu harus dibedakan. Karena misalnya di surah Al-Fatihah itu kalau kita membaca bukan alhamdu itu segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita mengganti hurufnya itu segala kematian bagi Allah. Maka sudah salah, hati-hati. Ini bisa fatal akibatnya kalau kita tidak sempurna dalam sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita baca berarti segala kematian bagi Allah. Hati-hati ya, Allah tidak mati. Ba, ta, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha. Sha-nya di sini. Sha, so, S-H-O, so, wa, ta, wa, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw. Waw itu agak panjang dari bibir, kayak apa? Mulutnya agak deh. Wa, nun, waw. Itu alhamdulillah hari ini mungkin cukup sekian apa yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk kita semua agar menjadi perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di FTS juga untuk anak-anak pendidikan dasar, dan sekolahnya itu semakin banyak peminatnya. Mungkin kita yang sedikit ini bisa bergerak untuk bidang Al-Quran agar supaya anak-anak kita tidak tertinggal dengan bacaan-bacaan, karena sekarang ini segala sesuatunya itu pasti membutuhkan Al-Quran juga. Mau tes CPNS ada Al-Quran, mau lanjut di perguruan tinggi ada Al-Quran. Jadi ada itu semua yang sudah membaca Al-Quran, insya Allah akan Allah tinggikan derajatnya. Allah berikan sesuatu yang di luar nalar manusia. Apa yang kita tidak impi-impikan dengan adanya Al-Quran, insya Allah akan terwujud dengan sendirinya. Ini ada keinginan dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengamalkan dan membaca Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya dibaca, tapi diamalkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekalahan dan keseluruhan, baik kami dari Dewan Guru di Mandua Parigi dan seluruh panitia OSIS mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penampilan peserta nomor 9, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Dan saya akhiri, wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu Dewan Guru kita ngobrol bersama.